Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Fadilawati, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas mengenai alat pernapasan hewan. Apakah adik-adik tahu apa saja alat pernapasan pada hewan? Jika belum, mari kita simak video ini. Pernapasan pada hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pernapasan langsung dan tidak langsung. Pernapasan langsung merupakan pernapasan yang dilakukan hewan dengan cara pengambilan oksigen tidak menggunakan alat pernapasan khusus. Sedangkan pernapasan tidak langsung merupakan pernapasan yang dilakukan hewan dengan cara pengambilan oksigen menggunakan alat pernapasan khusus. Hewan memiliki tempat hidup berbeda-beda, ada yang di darat, di air, maupun di kedua tempat itu. Alat pernapasan hewan berbeda-beda sesuai dengan tempat hidupnya. Pada umumnya, hewan yang hidup di darat bernapas dengan paru-paru, misalnya sapi, kambing, kucing, kuda, dan harimau. Sementara hewan yang hidup di air bernapas dengan insang, misalnya ikan. Tahukah kamu hewan yang hidup di air tetapi bernapas dengan paru-paru? Hewan itu ialah paus. Ikan paus sering muncul ke permukaan air untuk menghirup udara. Selain bernapas dengan paru-paru dan insang, ada pula hewan yang bernapas dengan menggunakan permukaan kulit, yaitu cacing, dan ada pula yang mengalami perubahan pernapasan dari insang menjadi paru-paru, yaitu katak. Yuk kita bahas alat pernapasan pada beberapa jenis hewan seperti mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan, cacing, dan serangga. Yang pertama ada mamalia. Mamalia merupakan jenis hewan yang menyusui. Beberapa hewan mamalia adalah sapi, kambing, kelinci, dan ikan paus. Hewan-hewan ini bernapas dengan paru-paru. Alat pernapasannya terdiri dari lubang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Yang kedua ada burung. Burung bernapas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara. Sistem pernapasannya terdiri dari lubang hidung, tenggorokan, paru-paru, serta pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara merupakan kantung tempat menyimpan udara. Pundi-pundi udara berfungsi membantu pernapasan burung sewaktu terbang. Pada saat tidak terbang, burung bernapas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara tidak digunakan. Burung mempunyai kurang lebih 9 kantung udara. 3. Reptil. Reptil disebut juga hewan melata. Jenis hewan ini merupakan hewan yang merayap. Contohnya kadal, buaya, ular, komodo, dan cicak. Hewan-hewan tersebut bernapas dengan paru-paru. Mula-mula udara masuk ke rongga hidung dilanjutkan menuju tenggorokan hingga akhirnya masuk ke dalam paru-paru. 4. Amfibi. Amfibi ialah jenis hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan air. Katak termasuk golongan amfibi. Ketika masih berwujud berudu atau kecebong, ia bernapas dengan insang. Setelah bermetamorfosis menjadi katak dewasa, katak bernapas dengan paru-paru. Ia juga bernapas dengan kulitnya. Kulit katak yang selalu basah membantu udara berdifusi ke dalam tubuhnya. 5. Ikan. Pernah kamu mengamati ikan dengan seksama? Jika kamu membeli ikan, perhatikan bagian belakang kepala ikan tersebut. Bagian tersebut terdapat 2 lubang di kanan dan kiri. Di dalamnya terdapat lembaran-lembaran merah yang dinamakan insang. Insang berwarna merah karena banyak mengandung pembuluh darah. Ketika bernapas, mulut ikan terbuka dan tutup, insang menutup. Gerakan ini membuat oksigen dapat masuk ke dalam mulut, kemudian menuju insang. Oksigen tersebut kemudian diserap melalui pembuluh-pembuluh darah pada insang. Pada saat tutup insang membuka, air dan karbon dioksida akan dikeluarkan, mulut ikan pun tertutup. 6. Cacing. Cacing hidup di dalam tanah. Hewan ini bernapas menggunakan seluruh permukaan kulitnya. Oksigen diserap oleh permukaan kulitnya yang basah. Kemudian oksigen tersebut masuk ke dalam tubuh cacing dan langsung menyatu dengan darah. 7. Serangga. Beberapa hewan yang termasuk serangga ialah belalang, lebah, capung, dan jangkrik. Serangga bernapas dengan trakea. Pada serangga terdapat lubang-lubang sangat kecil yang terletak di sepanjang sisi kanan kiri tubuhnya. Lubang itu disebut stigma. Stigma berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Stigma berhubungan langsung dengan pembuluh-pembuluh trakea yang kemudian digunakan sebagai pengedar oksigen ke seluruh tubuh. Itulah beberapa alat pernapasan hewan yang sudah kita bahas, yaitu mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan, cacing, dan serangga.
Sekian video tentang pernapasan pada hewan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.